karena akhlakmu yang santun, perangaimu yang mulia Muhammad, kamu pemaaf, maka mereka berbondong-bondong simpati kepadamu Muhammad. Seandainya kamu congkak, kasar, sombong, kesana kemari bawa pentung, sweeping, seandainya kamu menampilkan kebengisan, galak gitu, niscaya mereka lan faddu min haulik, meninggalkan kamu, menjauhi kamu Muhammad. Oleh karena itu, maafkan mereka, mintakan maghfirah kepada Allah untuk mereka, dan ajaklah mereka sekarang sudah masuk Islam, bermusyawarah, tukar fikir untuk menatap masa depannya lebih baik. Dah, ringkas cerita, orang Mekah masuk Islam semua, ribuan, puluhan ribu ini. Akhirnya tinggal ada 2 kota yang belum Islam, Hunain. Ringkas cerita, Hunain sudah Islam, Taif sudah Islam, mendapatkan harta rampasan perang, ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing dari peperangan melawan Hunain dan melawan Taif. Harta rampasan itu dikumpulkan di kota Ja'ronah, dibagi-bagi, tapi baginya aneh. Baru kali ini baginya cara seperti itu. Bagaimana baginya? Yang senior, yang sudah Islamnya lama, nggak dikasih. 1 buntut kambing pun tidak, 1 ekor kambing pun tidak. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, nggak dikasih. Tapi kalau orang mu'alaf yang baru masuk Islam, walaupun konglomerat, Abu Sufyan diberi 100 onta, Al-Bakhtari diberi 100 sapi. Baginya begitu Rasulullah. Pokoknya mu'alaf dikasih banyak, yang senior nggak dikasih. Tiba-tiba ada yang marah Pak, maju ke depan sambil sombong, namanya Dzul Khuwaisir. Siapa namanya? Orangnya kurus, tinggi, kepalanya botak, gak ada rambutnya, jenggotnya panjang, gamisnya cekak setengah kaki, jidatnya hitam. Ada kan di Sidoarjo kayak itu tuh? Maju ke depan sambil mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bagi-bagi yang adil dong. Jangan semau kamu sendiri. Nabi menjawab, "Waihak, cilakalah kamu. Yang saya lakukan ini perintah Allah, bukan kemauan saya. Semata-mata saya menjalankan perintah, bukan kemauan saya." Bagi cara ini, orang itu pergi. Nabi bersabda, "Saya khruju min di'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna." Saudara-saudara, kita kan itu Nabi Muhammad. Ketahuilah, nanti pada saatnya akan muncul dari umatku, umat Islam, orang seperti ini. Hafal Quran, dalilnya nganggo Quran, dalil Quran, tapi tidak paham, tidak mengerti substansinya. Mereka itu syarrul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka, walaisu minna, dan mereka tidak masuk golongan saya, kata Rasulullah. Betul Pak, prediksi Nabi Muhammad, yang dikatakan Nabi Muhammad terbukti. Pada tahun 40 Hijriah, tahun berapa? Dunia Islam digemparkan, yaitu Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh tahun 40 Hijriah. Sayyidina Ali ketika akan keluar ngimami sholat subuh. Yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Orang Katolik? Orang Kristen? Bukan. Orang Hindu, Buddha? Bukan. Orang Konghucu? Bukan. Yang membunuh Sayyidina Ali namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa? Wah, itu orang Islam. Ya, orang Islam. Barangkali orang Islamnya jahat itu. Pakai celana jin, pakai kaos, tatonya depan gambar buaya, belakang gambar ular, kalungan, gelangnya besar. Barangkali Islam, tapi Islam yang apalah, yang nakal. Tidak. Abdurrahman bin Muljam orangnya Pak, qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran.
Yang membunuh Sayyidina Ali ini Bu, tiap hari puasa, tiap malam tahajud, hafal Quran. Yang membunuh Sayyidina Ali itu. Kenapa dia bunuh Ali? Menurut dia, Ali kafir. Waduh enak ya. Bocah wingi sore mengkafirkan menantu Rasulullah, remaja yang pertama masuk Islam, Fatihu Khaybar, yang memenangkan kota Khaybar, minal asyara al-mubasysyirina bil jannah, minas sabiqin al-awwalin, orang termasuk orang 10 yang dipastikan masuk surga, Sayyidina Ali, dikafirkan oleh anak kemarin sore, mentang-mentang jenggoten, mentang-mentang ikut pesantren kilat 2 minggu pas libur sekolah. Kenapa kafir? Karena Ali menggunakan hukum hasil musyawarah. Seperti kita menggunakan hukum dari DPR, MPR, musyawarah manusia. Bukan hukum Allah. Quran mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Ali kafir karena tidak menjalankan hukum Allah, tapi hukum produk musyawarah manusia. Kalau kafir harus dibunuh. Ya Allah, ini orang dalilnya Quran tapi mboten paham. Persis kata Nabi Muhammad meramalkan, memprediksikan, nanti ada kelompok orang Islam dalilnya Quran tapi mboten paham isinya Quran. Nih diantaranya yang membunuh Sayyidina Ali, hafal Quran, dalilnya pakai Quran, tapi semata-mata dalil mereka tidak paham yang sebenarnya. Nah, sekarang yang kayak gini lagi banyak ini. Di Sidoarjo ya banyak, di Cirebon, tapi Cirebon Selatan, kalau saya Cirebon Utara. Di Cirebon Selatan itu ada pesantren namanya As-Sunnah. Kiainya namanya Salim Bajiri. Yang membangun pertama namanya Yusuf Ba'isa. Yang mendanai namanya Khalid Bawazir. Itu alumninya pesantren As-Sunnah di Cirebon Selatan, Kecamatan Geraksan. Bukan apal Quran, tidak apal Alfiyah, tapi apal ngerakit bom. Satu namanya Saifuddin, tukang pot bunga, tukang bunga lah, Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Dia yang memasukkan bom melalui pot, dimasukkan dalam pot bunga itu. Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Itu pesantren, alumni pesantren As-Sunnah. Yang kedua Syarifuddin, yang ngebom masjid kantor polisi kota Cirebon pas sholat Jum'ah. Yang ketiga Ahmad Yusuf dari Losari, perbatasan Cirebon Jawa Tengah, ngebom gereja Betel di Solo. Ada lagi di Surabaya ini yayasan yang seperti itu, namanya Yayasan Al-Fitrah di Jalan Arif Rahman, Perumahan Galaksi, Ruko nomor 2630. Yayasannya namanya Al-Fitrah, ketua yayasan namanya Ainul Harith. Di Jember, Jalan Danau Toba, Yayasan Umar Al-Faruq, ketuanya namanya Amin Rojab. Di Mataram, Lombok, Yayasan Umar bin Khattab. Di Lampung, Yayasan Ulil Albab. Di Jakarta, di Lenteng Agung, belakangnya rumah saya Ciganjur, 1 kilo, Yayasan As-Soffah, ketuanya namanya Maman Abdurrahman. Pernah dipenjara 1,5 tahun terlibat ngebom Hotel Atrium waktu Presiden Habibie. Di Sukabumi, Jalan Cimanglit. Di Bogor, Jalan Cijeruk. Itu yayasan-yayasan yang mengajarkan Islam Wahabi, Islam radikal, Islam yang ekstrim, tidak mengenal toleran. Mereka itulah yang mengakibatkan alumninya menjadi teroris. Walaupun dalam pelajarannya tidak merentah teroris, tidak merentah ngebom, tapi dalam ajarannya mudah mengkafirkan orang, menganggap orang lain bid'ah, sesat, masuk neraka. Maka tinggal satu langkah lagi, satu digit lagi, mereka menjadi teroris. Mudah-mudahan di Sidoarjo tidak ada. Tapi ternyata yang sudah daftar ingin bergabung menjadi anggota ISIS, berangkat ke Syria, orang Indonesia ribuan Pak. Yang sudah berangkat 300, yang mati sudah 4. Kemarin yang ketangkep 12, tangkep di airport.
ketangkep di Cibubur. 12, masih banyak lagi pemuda-pemuda yang daftar ingin bergabung dengan ISIS. ISIS itu Pak didirikan oleh orang namanya Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al-Badri al-Qushairi al-Quraisy. Yang terkenal Abu Bakar al-Baghdadi, sempalan Al-Qaeda. Al-Qaeda setelah Usama bin Laden terbunuh agak merosot, agak redup. Muncullah kelompok baru di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Mereka ingin mendirikan negara sistem khilafah, imperium, yang pusatnya di Syria dan Irak. Dengan cara bagaimana Pak? Dengan cara membunuh. Siapa yang tidak setuju dibunuh. Saya lihat sendiri gambarnya, fotonya, 90 orang Syiah, lanang wadon, gede cilik, tua nom, dibunuh dan ditembak dari belakang, mati semua. Ada lagi suku Kurdi. Suku Kurdi suku ahli sunnah Pak. Semua madhabnya Syafi'i, semua suku Kurdi. Dikejar-kejar, dibunuhin. Apa begitu caranya mengajarkan Islam? Apa begitu cara dakwah Islam? Wallahi, demi Allah, tidak begitu cara mengajarkan Islam. Tidak begitu caranya dakwah Islam. Tidak begitu cara memenangkan atau mensyiarkan Islam. Tidak begitu. Demi Allah, itu bertentangan dengan agama Islam yang benar. Alhamdulillah, di Indonesia ada organisasi Nahdlatul Ulama yang anggotanya besar, konon katanya 70 juta. Dibagi dua, ada sejati, ada simpati. Jadi 35 juta sejati, 35 juta yang lain separuh namanya simpati. Bu Telkomsel, Bu simpati, Bu kartu halo. PBNU Pak, hampir tiap minggu ada tamu dubes. Semua dubes datang ke PBNU. Amerika, Inggris, Prancis, Australia, Swedia, Prancis, semua datang. Tamu dari luar negeri banyak. Ada utusan Menlu Amerika, John Kerry, ngutus utusan ke PBNU, namanya Zafar, orang Islam tapi yang diutus itu. Mereka ingin tahu binatang apa NU itu, makhluk apa tuh NU ini. Kenapa? Begini, NU itu besar, mayoritas, tapi ora sombong, tapi tidak arogan. Biasanya di mana-mana suku besar menindas suku yang kecil, partai besar menindas partai yang kecil, kelompok besar menindas kelompok yang kecil. Ini tidak, ini ada jam'iyah organisasi 70 juta, mayoritas besar banget, justru melindungi yang minoritas. Semua yang minoritas oleh NU dilindungi semua. Bukan hanya itu, bahkan NU mengajak semua bangsa Indonesia ini saling menghormati, saling menghargai perbedaan, baik itu beda agama, beda madhab, beda suku, beda aliran, beda partai politik, beda pilihan bupati atau presiden atau gubernur. Ayo kita akur, saling menghormati perbedaan. Itu mayoritas. Bagi pemirsa yang menggunakan antena analog, mohon maaf, siaran live peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa, yaitu di Simo Ketawangon Ayu Sidoarjo Jawa Timur, kita akhiri sampai di sini. Dan bagi pemirsa yang menyaksikan kami melalui jaringan satelit, masih bisa menyaksikan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang langsung disiarkan di Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Jadi tetap di Kiswa Event. A anggotanya suku ini, partai B anggotanya suku ini. Jadi kalau ada konflik politik pasti antar suku perang. Itu mengapa Timur Tengah mudah perang. Kalau kita kan tidak Pak. PKB misalkan suku opoem, ayo PKB nggak apa-apa. Golkar, Demokrat, Gerindra, suku opoem Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak masuk. Partai itu nggak apa-apa, nggak ada perbedaan suku. Di Timur Tengah cilakanya, partai politik itu anggotanya suku-suku tertentu. Nanti partai B suku-suku yang lain. Jadi kalau ada konflik politik antar partai, suku, perang suku antar suku. Niki, walaupun ulamanya besar-besar, alim-alim,
nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Saya contohkan di Damaskus, Suriah, yang sekarang perang saudara sudah 3 tahun, yang mati sudah 200.000 lebih. Podo Islamnya, podo Arabe, podo Suriahnya. Padahal di sana ada ulama besar, namanya Syekh Wahbah Zukaili, masih hidup. Beliau ngarang tafsir 17 jilid, ngarang fikih 8 jilid, alim luar biasa, tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap masyarakatnya yang sedang perang saudara. Syekh Yusuf Qaradawi, alim, ilmunya luas, ahli tafsir, ahli fikih, tapi nggak bisa berbuat apa-apa meredam masyarakat yang sedang konflik. Begitu pula Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Abdurrahman Kaftaru, Syekh Hasan Aitir, ulama besar-besar, nggak bisa berbuat apa-apa. Di Indonesia ini alhamdulillah, walaupun Rais Surya MWC itu nendungo kualik-kualik lah. Akhirnya biharamikan halalik itu kualik itu. Sebenarnya bihalalikan haram, tapi ono Rais MWC ndungane kualik biharamikan halalik. Pemenah Surya ranting lah luwi-luwi mana. Inna Allah wasimun ngalim nen dalil. Neng undang kulo kayak sanggit ngakil. Walaupun ulamanya nggak begitu pinter, nggak begitu luas ilmunya, insya Allah kiai-kiai di kita ini, Rois Surya ranting, Rois Surya MWC, Rois Surya cabang, apalagi wilayah, apalagi Rois Am, masih mampu mengendalikan warga Nahdlatul Ulama. Masih bisa berpengaruh, pengaruhnya masih besar, menghindari konflik perang saudara. Ada konflik, kita nggak mengingkari, tapi tidak berkembang, tidak lama. Sampang misalkan, Sampang Semerban antara masyarakat NU karo Syiah, busi mati piro, pokoknya bakar-bakar rumah lah. Apa bertahun-tahun? Apa yang mati lebih dari itu? Bertahun-tahun betul? Enggak. Selesai, cepat selesai. Jember di Puger antara NU dengan Syiah, yang mati orang NU 1, apa berlanjut, apa berkembang, apa sampai sekarang? Enggak, cepat selesai. Di Banten Ahmadiyah dengan masyarakat NU cepat selesai. Di Kuningan, Cirebon cepat selesai kalau ada konflik. Tapi di Irak, Pak, semenjak Saddam Hussein lengser, ngantek saiki, ngantek tahun 2013, nyawa yang mati 700.000. Suriah sudah 200.000 lebih. Yaman berontak terus sembuh pirang ewu sing mati. Somali negara bubar, konflik terus. Padahal 100% Muslim, 100% Sunni Somali itu. Madhabnya kalau nggak Syafi'i Maliki, torekotnya Syadiliyah. Afghanistan 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi, 1% Syiah. Perang terus. Saben hari ada bom meledak di Afghanistan. Korbannya ada menteri, ada gubernur, ada pemimpin masyarakat, ada presiden, Burhanuddin Rabbani juga meledak, matinya di bom. Padahal mereka sesama Islam. Kenapa itu? Karena tidak punya komitmen, tidak punya semangat untuk menjaga, menyelamatkan keutuhan negaranya. Di kita di Indonesia sini, Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ingin membangun persaudaraan yang bersemangatkan agama Islam dan persaudaraan yang bersemangat kebangsaan. Islam saja belum tentu bisa mempersatukan umat. Nasionalisme saja tanpa Islam, nasionalisme yang sekuler, yang kering, tidak ada nilai kalau nggak ada agama. Jadi yang benar adalah Islam nasionalis. Islam agama nasionalis, komitmen kebangsaan. Bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Ini yang mempunyai cita-cita seperti ini adalah Kiai Haji Hashim. Ketika pasukan Nika datang dari Inggris mau nyerang Surabaya, Bung Karno pusing. Gimana ini? Ya dilawan. Yang lawan siapa? Tentara. Gak mungkin. Tentara baru selesai perang 17 Agustus. Itu Oktober sudah mau datang pasukan Nika. Baru sebulan istirahat. Tentara suruh perang lagi. Gak mungkin. Masih capek. Jadi gimana?
Rakyat saja yang suruh ngelawan itu. Rakyat pakai batu, kerikil, pakai ketepel, apa tombak, apa bambu runcing, golok, lawan itu. Rakyat yang melawan. Lah yang bisa menggerakkan rakyat siapa? Pusing juga Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman. Akhirnya ketemu Pak. Oh, yang bisa menggerakkan rakyat, Tebu Ireng tuh, ada seorang namanya Haji Hashim Asy'ari. Maka utusan dikirim dari Jakarta menghadap Kiai Hashim Asy'ari. Kiai, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Pak Hatta dan Jenderal Sudirman bertanya kepada Kiai. Tanya apa? Hukumnya membela tanah air. Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai. Dari Banten Menes Kiai Abdurrahman. Dari Betawi Jakarta Kiai Marzuki dari Cipinang Muara. Dari Majalengka Ajengan, dari Bogor Ajengan Falak. Bapaknya Profesor Cecep almarhum. Dari Majalengka Kiai Abdul Halim, bapaknya Cecep Saifuddin di Amanatul Ummah itu, pesantrennya. Itu bapaknya itu. Dari Cirebon Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Satori Arjawinangun. Dari Indramayu Kiai Suja'i dari Segeran. Semarang Kiai Ridwan. Lasem Kiai Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum Jogja. Kudus Raden Asnawi Kudus. Cepu Kiai Usman. Dan Kiai-Kiai Jawa Timur semuanya kumpul di Tebu Ireng tanggal 20 Oktober. Tanggal 22 Oktober pertemuan rapat 2 hari, keputusannya bahwa membela tanah air fardu ain. Apa Pak? Setiap orang ini, setiap kita ini, semua ini wajib membela tanah air. Setiap orang fardu ain. Podo dengan wajibnya sholat. Bukan fardu kifayah, bukan. Fardu. Setiap kita ini satu persatu wajib membela tanah air. Tanah air Pak. Bukan bela Islam, bukan. Bukan bela Islam, bukan. Bela apa? Kalau nggak ngerti tanah air, lemah karo banyu, ngerti tanah air gitu aja. Belain lemah karo wajib fardu ain. Resolusi Jihad Hashim Asy'ari tanggal 20 Oktober, tanggal 10 November nikah datang, komandannya namanya Brigjen Malabi, dilawan oleh rakyat Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Mojokerto dan sekitarnya dengan batu, dengan golok dan ketepel. Masya Allah. Walaupun korbannya banyak 20.000, tapi kita menang. Brigjen Malabi mati, mobilnya meledak. Ada yang masang bom di mobilnya. Siapa yang masang? Siapa yang masang? Santri Tebu Ireng, namanya Harun. Itu yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi. Hanya sayang, larinya kurang jauh. Malah dia lihat seperti apa hasilnya. Dikira mercon di Parali. Begitu meledak, Brigjen Malabi mati, supirnya mati, Harun ya larinya kurang jauh. Malah nonton kayak apa hasilnya. Dikira petasan apa? Ada Ansor naik ke atas atapnya Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit, menurunkan bendera Belanda, mengerek bendera merah putih. Ditembaki dari sana sini. Bu sing nembak orang patek pinter, bu piela. Wah, selamat. Gak mati itu. Berhasil sampai turun kembali. Sing nembaki orang empeng menawa. Pesawat, 3 pesawat tempur akan ngebom kota Surabaya. Oleh Ki Abbas Buntet Cirebon dilawan, dijatuhkan. Dijatuhkannya pakai apa? Pakai biji tasbih. Ambil biji tasbih 1, dipatahkan, dilempar, kebetulan mesinnya rusak, jatuh. Datang lagi pesawat mau ngebom oleh Ki Abbas, ambil lagi biji tasbih, dilempar, kebetulan bahan bakarnya habis, jatuh. Datang lagi mau ngebom lagi, ambil 1 biji tasbih lagi, dilempar, pas pilotnya mabok kebanyakan minum arak, jatuh. Walhasil Kiai Abbas Buntet, Kiai Wahab, Kiai Maskur Malang mimpin perang di depan. Jadi Kiai itu bukan hanya mimpin istighotsah, tapi juga mimpin. Dan itulah tanggal 10 November terkenal dengan Hari Pahlawan
Sebenarnya kalau terus terang kalau dilanjutkan, Hari Pahlawan Nasional NU, harus ada NU-nya itu. Karena yang perang semua orang gak ada ormas lain itu. Tentara Bung Tomo dari Surabaya, NU juga itu, Bung Tomo. Wafatnya di Arafah lagi haji, tahun 82 wafatnya Bung Tomo itu. Sejak tahun 36, semenjak tahun 36, 9 tahun sebelum merdeka, Muktamar NU di Banjarmasin memutuskan kami menghendaki negara Darussalam, negara damai, bukan Darul Islam. Di Nahdlatul Ulama sejak dulu Pak, bahwa yang layak, yang pantas, yang pas kita ini negara kita negara nasional, negara kebangsaan, bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu, bukan negara Darmo Gandul, Gotoloco, Sabto Darmo, Sambelun, Subud, Kapitayan, Kaharingan, Sunda Wiwitan, bukan. Negara Indonesia yang di dalamnya sekian agama. Bukan negara Jawa, bukan negara Madura, bukan negara Sunda, bukan negara Melayu, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Banjar, Papua. Negara Indonesia yang di dalamnya 1000 suku, yang besar 30 suku. Itulah nama yang dimaksud oleh ulama-ulama Kiai NU, yang dimaksud dengan kata-kata Darussalam, bukan Darul Islam. Itu semenjak tahun 36, 9 tahun sebelum merdeka. Oleh karena itu, bagi Nahdlatul Ulama, bahwa Indonesia negara kebangsaan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menghargai Bhinneka Tunggal Ika, merupakan final, tidak bisa diganggu gugat. Ini yang diancam oleh, lihat YouTube nggak, lihat internet nggak? Ada yang ngancam, nama orang Malang, Arab Pasuruan, namanya Abu Jandal, nama lengkapnya Salim bin Mubarak At-Tamimi, ngancam Panglima Muldoko, ngancam Kapolri, ngancam Banser. Takut nggak? Bansernya diancam, takut nggak kira-kira? Kalau berani katanya kesini, katanya ke Syria katanya. Kalau nggak berani akan saya habisin itu TNI dan polisi dan Banser. Nonton tentang internet Pak, namanya Abu Jandal. Itu artinya apa? Artinya bahwa mereka pengkhianat bangsa. Bagi mereka Pak, bagi mereka nggak peduli Indonesia ini selamat apa bubar, apa konflik, apa perang saudara, apa terpecah belah, nggak peduli bagi mereka. Bagi mereka Allahu Akbar, Islam. Bagi kita tidak. Bagi NU tidak. Islam kita amalkan, negara kita bela. Ngoten nggih? Islam Ahlus Sunnah kita amalkan, keselamatan negara kita bela. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, gak bakal punya sejarah. Sejarah itu dibikin karena punya tanah air, ditulis karena punya tanah air. Nah, coba bangun masjid, bangun pesantren, yayasan apa lagi namanya? Yayasan apa? Ahlus Sofa wal Wafa. Di atas apa? Di atas tanah, mau di atas angin. Bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren di atas tanah air. Oleh karena itu kita akan mengukir sejarah di atas tanah air. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak akan punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah akan terlupakan. Kenapa Rasulullah mati-matian pindah ke kota Yathrib Madinah? Ingin punya tanah air. Mengapa kita masih mengingat Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya? Karena mereka punya tanah air, maka ada sejarahnya. Mengapa Quran masih cerita Fir'aun, walaupun cerita negatif? Karena Fir'aun punya tanah air. Mengapa Yahudi mati-matian ingin merebut Palestina, dijadikan negara Israel? Karena ingin punya tanah air. Oleh karena itu, tanah air harus kita jaga. Bagi mereka yang ekstrim tadi Pak, bagi orang yang ekstrim radikal tadi, gak penting tanah air. Mau bubar, mau konflik, mau berantakan, mau hilang, Indonesia mau hilang, yang penting Islam, Allahu Akbar. Bagi NU tidak. Bagi Nahdlatul Ulama,
Islam diamalkan, dan tanah air dibela, diamankan. Saya kira itu saja. Sedikit pesan terakhir, mari kita tingkatkan kualitas Ahlus Sofa wal Wafa ini, nggih. Mari kita tingkatkan. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka semua adalah ada, tidak ada itu tidak ada. Ahmad tidak ada di masjid. Ahmadnya tidak ada, tapi tidak adanya Ahmad ada. Gelas kosong, airnya yang tidak ada, kosongnya ada. Oleh karena itu, yang ada hanyalah yang ada. Kita buktikan. Kita menggunakan kata ganti, domir, pronoun. Ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Bisa dipakai siapa saja. Aku Ahmad, aku Hasan, aku Husain, aku Maryam, aku Zainab, aku Fatimah. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Husain, engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Fatimah. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Husain, dia Fatimah, dia Zainab, dia Maryam. Kan ngoten nggih? Nggih kan? Kalau sudah mati semua, kalau kita sudah mati semua, kemana aku, engkau, dia yang pernah kita gunakan itu? Kemana aku, engkau, dia yang dulu pernah kita gunakan? Untuk si Ahmad, si Hasan, si Husain, si Khalid, si Abu Bakar, si Toto. Kemana? Tinggal aku satu yang tidak akan mati. La ilaha illa ana. Ay la wujuda illa ana. Ay la ana illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Artinya tidak ada yang wujud kecuali aku. Atau tidak ada aku kecuali aku. Paham betul? Paham betul? Allah betul paham, kata betul paham dulu. Ketika kita sudah mati semua, kemana kembalinya engkau? Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Zainab, wis mati kabeh lah nang ndiku. Tinggal satu engkau yang hidup selama-lamanya. Alladzi la yamutu abada. Al-hayyul qayyum alladzi la yamutu abada. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. La wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. La anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham betul? Dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Khalid, udah mati semua. Dia Zainab, dia Fatimah, dia Maryam, mati semua sudah. Tinggal dia yang tidak akan mati selamanya. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan kecuali dia. Ai la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Kalau nggak percaya, ayo sampean ngomong, aku. 70 tahun mandek dewe. Kalau nggak percaya silakan coba, ayo ngomong, aku. 70 tahun, 80 tahun, berhenti sendiri itu. Yang tidak akan berhenti Allah. Allah mengatakan aku, nggak akan berhenti. Tapi ini sampean, ayo ngomong, aku. 70 tahun, 80 tahun. Berhenti sendiri, nggak usah dihentikan juga akan mandek dewe, orang usah dindek. Jadi hakikatnya aku, engkau, dia adalah Allah. Hakikatnya aku, Allah. Hakikatnya engkau, Allah. Hakikatnya dia adalah Syekh Siti Jenar. Namanya Abdul Jalil. Putranya Pangeran Danusela. Dari Caruban, Cirebon. Bukan orang Sidoarjo, orang Cirebon itu. Syekh Siti Jenar orang mana? Orang Cirebon, namanya Abdul Jalil. Beliau ngaji pada Syekh Zatul Kahfi yang kuburan di Gunung Jati itu. Rupanya ngajinya fikih terus, haram, halal, wajib, sunnah, makruh, bosen. Akhirnya budal ke Palembang, mendapatkan guru namanya
Abdullah Al-Habsyi atau Al-Haddad, lupa saya. Setelah itu pergi haji. Pulang dari haji, Syekh Abdul Jalil ngomong, Anallah, aku Allah, aku Allah. Ditangkap, diadili oleh pengadilan, ketua pengadilannya, ketua majelis hakimnya, Syekh Ja'far Shadiq bin Utsman Al-Hamadani alias Sunan Kudus. Vonisnya, keputusannya bahwa Siti Jenar harus dipancung, harus dibunuh. Karena mengatakan Anallah. Padahal kalau waktu itu ada saya belain Pak, saya belain. Ketika Siti Jenar ngomong aku Allah, benar, enggak salah. Anallah, aku Allah. Apa artinya? Yang sebenar-benarnya aku itu, adapun aku Jenar, aku Abdul Jalil, gak ono iki. Paling-paling 70 tahun. Tapi yang sebenarnya aku selama-lamanya adalah, kalau pada waktu itu ada saya menjadi advokat, saya menjadi pembelanya, pengacaranya. Sayang saya belum lahir waktu itu. Kalau saya ada, benar. Siti Jenar ngomong aku Allah itu benar. Artinya satu-satunya aku adalah aku Ahmad, aku Khalid, aku Hasan, pinjeman. Mula panjenengan nek ditakoni misalkan, iki montore sapa ya, mobile sapa api iki? Mobilku, ojo banter-banter ngomongku. Sapa urung kok bengi gak iso ngomong ku. Paham mboten? Iki sepeda motor sapa anyar iki? Oh sepeda motorku. Iki mau omahe sapa bagus? Omahku. Iki kursi jabatan siapa? Aku, jabatanku. Ojo banter-banter. Ngomong aku ojo banter. Sapa rusuh iki mben ora iso ngomong aku. Tinggal Allah yang bisa ngomong aku. Kita akan mati semua. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh sombong. Tidak boleh takabur. Jangan membesarkan aku. Jangan membesarkan saya siapa. Saya pejabat. Saya orang kaya. Saya pemimpin. Gak usah itu. Gak ada artinya apa-apa. Siapa tahu besok gak bisa ngomong saya. Paham betul? Sudah Allahumma firlahu warhamhu. Percuma ngomong saya. Nah itulah barangkali ditingkatkan dalam pengajian yang ada di Ahlus Sofa wal Wafa ini, betul-betul memahami apa itu tasawuf dan apa itu makom, apa itu ahwal, yang pada akhirnya ujungnya apa yang kita cari adalah ma'rifatullah dan ma'rifatul haqiqah. Mudah-mudahan pesantren Ahlus Sofa wal Wafa ini semakin maju, semakin berkualitas, semakin memberikan andil dalam membangun masyarakat yang berkualitas, bermartabat. Panjenengan semua orang yang bermartabat, tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa sombong, tidak punya rasa dengki. Yang ada sabar, toleran, saling menghargai, husnudzon. Ngoten mboten? Jenengan ngoten mboten? Pernah mboten hasud? Pernah mboten? Mboten ate kan mboten kan? Tidak punya dengki, tidak punya kebencian. Tapi mari kita bangun saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai. Buanglah takabur, buanglah dengki syirik, buanglah permusuhan, buanglah saling membenci. Jauhilah semuanya itu. Itu insya Allah kita akan menjadi ibadillahis sholihin. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kecuali Engkau. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Tiada wujud kecuali Engkau, Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Sa'ad Aqil Siraj. Dan juga demikianlah pemirsa TV9 peringatan acara Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah yang disiarkan langsung di halaman Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa, yaitu di Simo Ketawangono Ayu Sidoarjo, Jawa Timur. Malam Jumat kumpul-kumpul membaca surat Yasin bersama-sama. Selamat menyambut Maulidul Rasul. Semoga ibadah kita makin banyak pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Rasa tenang dalam hati karena taat ibadah kepada Tuhan. Nabi Muhammad SAW suri tauladan sejati
tak terganti hingga akhir zaman. Saya Eni Jamila dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Jangan lupa tetap saksikan Kisah Event hanya di TV 9 Santun Menyejukkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akram akramin ya hasibu ya jalil antusahila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil nufusi khatarat wala fil uyuni lahadhat wala fil ashjari waraqat wala fil ajsami harakat illa wa hiya bika arifat wa laka musyahidat wa alayka dalat wa fi mulkika mutahayyirat fabil qudrati allati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir li nahdhatil ulama qulubal makhluqat sakhir li muassasah ahli sofa walafa qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat wa atif qulubal alamina bi asriha alaina wa albisna qabulan bisalmahat ya rahman ya rahim ya qawiyyu ya matin ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya hayy ya qayyum ya ghiyathal mustaghithin aghithna 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 wal muslimin rabbana khtim lana bil imani wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmim lana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.